Bapak Arif Suryanggo, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya buka masker aja ya, supaya suara saya yang bagus bisa kedengaran ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Oke, aplaus untuk Anda yang hebat dan luar biasa. Oke, jadi teman-teman, ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya teman-teman. So, hari ini saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Arif Suryanggo. Latar belakang saya adalah seorang mahasiswa ya, saya ambil pendidikan S2 di salah satu universitas cukup terkenal di Surabaya, yaitu Universitas Pelita Harapan. Kalau teman-teman ke daerah Sidoarjo, universitas saya di sana. Kenapa saya mau ambil pendidikan S2? Saya sharing sedikit teman-teman, supaya saya bisa lama-lama di Surabaya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau saya lama-lama di Surabaya, saya bisa mengembangkan bisnis ini di Surabaya. Dan kalau di Surabaya kan enak ya, bisa kelilingan dengan gampang, bisa ke Semarang, bisa ke Jakarta dan lain-lain. Oke, jadi saya mau sedikit sharing kepada teman-teman semuanya ya. Pertama-tama saya mau terima kasih yang luar biasa kepada Managing Director KK Indonesia, founder KK Indonesia dan komunitas Yes, yaitu Mr. Dato Dr. Hendro Ho. Beliau plus yang luar biasa untuk beliau. Terima kasih Mr. Ho. Ya, saya mau sharing sedikit ya tentang kenapa saya sangat termotivasi dari kisah hidup Mr. Ho. Ya, puji syukur saya sudah membaca tiga buku dari Mr. Ho. Yang pertama Highway to Success, terus habis itu Rich Without Risk, habis itu juga The Little Thing About Hendro. Ya, ini kejadiannya terambil dari 3 tahun yang lalu. Ini saya kayak dongeng teman-teman ya, tapi semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi itu hari saya bersyukur sekali mendapatkan momentum ya untuk jogging bareng Mr. Ho. Ya, kita jogging di Semarang kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, jadi setelah jogging itu ya saya pulang ke, saya kira Mr. Ho ini orangnya kan sultan teman-teman ya. Jadi kalau sultan itu pergi makannya di tempat-tempat yang mewah. Contohnya pergi makan steak, pergi makan di tempat-tempat yang mahal. Tapi saya lihat, wah ini sudah sultan, tapi tempat makannya itu sangat sederhana. Kayaknya Pak Chandra juga waktu itu ada kayaknya di Semarang. Kita perginya cuma makan pecel. Kalau teman-teman nggak percaya, sebenarnya saya mau tampilkan slide, tapi sayangnya panitianya nggak sediakan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ya, jadi saya banyak belajar dari Mr. Ho ya. Dan saya lihat ini beliau adalah sosok orang yang patut diikuti. Kenapa? Karena dari kerendahan hati beliau. Sebenarnya teman-teman ya, kalau beliau nggak mau dirikan KK Indonesia, bisa nggak? Bisa teman-teman. Tapi beliau mengajarkan kami semua untuk kita bekerja dengan hati. Jadi walaupun Mr. Ho hari ini pada waktu itu nggak datang ke Indonesia untuk mendirikan perusahaan ini, sebenarnya itu juga bisa. Tapi kenapa beliau mau punya kerendahan hati untuk datang ke Indonesia dan punya visi yang sangat luar biasa. Beri aplaus sekali lagi untuk Mr. Ho teman-teman ya. Dan ada satu poin lagi yang saya belajar dari Mr. Ho. Kata-kata ini yang bikin saya bisa hadir di tempat ini. Dulu saya sangat nyaman teman-teman dengan penghasilan seorang Emerald Star Director. Kenapa? Karena pas saya Emerald Star Director, penghasilannya sudah belasan juta per bulan. Jangan kasih tahu orang ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, Mr. Ho ngomong sama saya seperti ini, sangat simpel teman-teman. Dia bilang gini sama kayaknya itu hari ngomongnya saya lupa di acara apa, tapi ngomongnya sangat simpel. Dia ngomong sama teman-teman semua, kalian pernah berpikir nggak kalau teman-teman hari ini menjadi seorang Crown Star Director atau teman-teman menjadi seorang Royal Crown Star Director, kira-kira berapa orang yang teman-teman bantu untuk jadi lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia? Kata-katanya sangat simpel, betul ya Mr. Ho? Mr. Ho pernah ngomong seperti itu kan? Supaya saya nggak bohong ya. Jadi kata-kata itu sangat simpel teman-teman, tapi sangat masuk di hati saya. Saya bilang, iya benar juga ya. Kalau saya peringkatnya cuma manajer, saya cuma Emerald Star Director, yang saya bantu cuma sedikit orangnya. Mungkin cuma 4-5 orang yang saya bantu hidupnya untuk berubah. Tapi kalau saya bisa mencapai posisi Crown Star Director, tapi buktinya hari ini banyak orang yang tambah sehat, tambah sukses dan bahagia. Itu betul-betul hal yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mr. Ho. Terima kasih sekali ya Mr. Ho, karena ilmu itu saya pegang sampai hari ini, makanya saya tambah semangat di bisnis ini. Oke, terus yang kedua, saya berterima kasih kepada mentor saya sangat luar biasa, Bapak Chandra Putra Negara ya. Beliau betul-betul mentor kehidupan saya ya, karena saya belajar dari Pak Chandra bahwa seorang mentor itu bukan ketika kita salah, kita itu disayang-sayang. Tapi ketika kita salah, kita dipukul, kita dimarahin ya, kita harus
wah kamu harus bangkit, kamu harus introspeksi diri. Itu yang saya belajar dari Pak Chandra Putra Negara. Ya, saya belajar juga dari Pak Chandra Putra Negara. Beliau sangat sayang dengan keluarganya. Buktinya hari ini hadir di tempat ini. Kalau mau datang sendiri juga bisa kan? Tapi hari ini buktinya bisa bawa keluarga. Dan saya belajar dari buku Badai Pasti Berlalu dan buku Success Before 30. Itu betul-betul hal yang luar biasa teman-teman. Kalau orang kaya jadi kaya itu biasa. Ya, kalau orang sudah sultan jadi sultan itu hal yang biasa. Tapi kalau orang yang minus, orang yang merintis dari nol, ya bahkan minus, bahkan ada utang, bisa sukses, itu adalah orang yang hebat dan luar biasa. Aplaus untuk Pak Chandra Putra Negara. Dan yang poin kedua saya belajar dari Pak Chandra juga, ya teman-teman, beliau mengajarkan saya tentang apa pentingnya memiliki hidup yang balance, ya punya balancing life. Untuk apa kita sukses? Kita berdiri di panggung ini, tapi di bawah orang hujat kita. Seperti kejadian kemarin ya, cukup yang tahu aja ya. Kita sukses, kita berkoar-koar, murah banget, tapi kita dihina banyak orang teman-teman. Itu saya paling gak suka kalau hidup seperti itu. Ya, saya belajar dari Pak Chandra juga tentang kalau kita sukses, jangan sukses sendirian. Yang paling penting itu berapa orang yang kita bisa bawa sama-sama naik di panggung Crown Star Director ini. Oke, beri aplaus yang luar biasa untuk Pak Chandra Putra Negara. Thank you Pak Chandra. Oke, dan selanjutnya banyak sekali terima kasihnya teman-teman. Gak apa-apa, karena itu adalah panggung penghargaan. Saya harus berterima kasih karena tanpa mereka semua saya nggak mungkin hadir di sini. Oke, setelah itu saya berterima kasih kepada mentor saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Henry Vino Buntoro. Ya, beliau sangat luar biasa. Beliau ajarkan saya tentang kita harus sayang dengan kita punya orang tua. Ya, karena saya yakin saya berdiri di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan orang tua saya. Orang tua saya ajar saya dari kecil, kamu harus sukses nak. Ya, kamu sendiri penerus keturunanmu. Ya, jadi by the way, keturunan saya Suryanggo, cuma saya sendiri, jadi saya harus jadi orang yang baik teman-teman. Jangan saya merusak farm saya, karena saya hadir di sini bukan cuma bawa nama saya bawa juga nama keluarga saya. Ya, itu seperti itu teman-teman ya. Beliau mengajarkan saya, kalau kamu sukses harus bisa bawa orang tuamu ke luar negeri, bawa pergi jalan-jalan. Ya, makanya di situ saya belajar. Oke, selanjutnya saya berterima kasih kepada mentor saya yaitu Pak Kristianto Felix. Ya, beliau sangat luar biasa yang selalu saya repotkan. Ya, memang saya bawel betul teman-teman ya. Saya suka kurang nurut, ya kurang apa ya? Kurang apa kira-kira Pak Kris ya? Ya, jadi intinya saya memiliki banyak sifat-sifat negatif, tapi saya belajar sama Pak Kris. Oh, ternyata kalau kita mau sukses itu kita harus bisa jadi lebih disiplin, tepat waktu, punya integritas. Itu saya belajar dari Pak Kris. Ya, kita harus bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Oke, lalu selanjutnya saya thank you kepada teman-teman semua, ya kepada mitra-mitra saya, kepada reseller-reseller komunitas Yes yang sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk hadir di acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya thank you juga kepada teman-teman semuanya, ya keluarga kita semuanya bisa hadir di acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. So teman-teman, kalau misalnya belum bosan dengan apa yang saya ngomongkan, ya saya mau sedikit sharing. Ya, jadi 4 tahun yang lalu saya memutuskan bergabung untuk bergabung di komunitas Yes dan KK Indonesia. Ya, saya dulu cuma punya impian ya memiliki penghasilan 500.000 per bulan. Puji syukur sekarang nolnya sudah lebih 2. Ya, bercanda-bercanda teman-teman ya. Jadi saya cuma punya ingin penghasilan 500.000 per bulan. Tapi bersyukurnya karena di komunitas Yes dan KK Indonesia banyak mengubah hidup saya. Ya, saya mau punya penghasilan 500.000 karena menurut saya 500.000 itu pada waktu itu sudah lumayan besar. Ya, tapi sekarang 500.000 itu kita jalan sama pacar aja kalau ada ya. Maksudnya kalau kita jalan sama pacar aja ya mungkin sudah habis teman-teman. Ya, tapi jangan ketawa ya, jangan ketawa. Oke. Terus setelah itu saya bergabung di komunitas Yes, saya cuma punya impian punya penghasilan 500.000 per bulan. Akhirnya saya tanya kepada mentor saya, apakah saya bisa Pak punya penghasilan 500.000 per bulan? Dan mentor saya bilang, iya jelas bisa, ya jangan cuma 500.000, kalau mau lebih juga bisa teman-teman. Ya, dan akhirnya di tahun pertama saya menjalankan bisnis KK Indonesia, itu bukan hal yang mudah. Saya banyak ditolak, ya, dikritik, ya, dibilang kamu ini kok ganteng-ganteng jualannya barang-barang cewek, ya. Kan kalau cowok keren-keren itu jualannya apa? Jual jam tangan mewah seperti ini ya teman-teman, jual baju keren, ya, jual celana, jual motor, jual mobil, kan seperti itu. Tapi kenapa kita di komunitas Yes jualannya jualan kalung ya? Bahkan sampai ada orang pernah bilang tadi, mentor saya bilang, ini kamu jual kalung anjing ya? Ya seperti itu ya. Itulah prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi saya berdiri di sini bukan semata-mata karena proses yang gampang, tidak teman-teman. Semuanya itu butuh proses ya. Bukan butuh protes. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pelan-pelan ya saya menjalani semua proses-proses ya. Saya dulu yang uang keluar kota aja, membantu mitra-mitra pas-pasan ya. Kalau kita keluar kota selalu pilih kereta yang paling murah ya. Kalau perlu kelas ekonomi, nggak apa-apa bangun pagi
ya biar harga 50.000 yang penting dia sampai ke Semarang, 90.000 yang penting dia sampai ke Jakarta, ya seperti itu dulu awal-awal perjuangan. Ya dan saya juga bisa bantu mitra-mitra saya presentasi di sekolahnya, saya datangi kampusnya, saya pernah jualan offline, ya sampai hari ini pun masih back to basic seperti itu. Dan yang saya mau sharingkan juga di acara hari ini, terima kasih KK Indonesia memberikan banyak sekali momentum ya untuk pengembangan diri saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mr. Ho sudah mengadakan satu seminar yang luar biasa, namanya Yes I Can Seminar. Itu betul-betul seminar yang sangat luar biasa ya. Teman-teman yang belum ikut, teman-teman harus ikut. Itu betul-betul seminar yang dibawakan oleh Bapak Chandra Putra Negara yang bisa mengubah hidup kami semua teman-teman. Nah dan program-program KK Indonesia sangat luar biasa. Ya saya masih ingat ya 4 tahun yang lalu untuk capai sebuah tiket itu sangat susah teman-teman. Ya apalagi mungkin di zaman-zaman awal bergabung, saya juga nggak bisa bayangkan sebagaimana susahnya. Saya masih ingat ya tahun 2019 awal untuk bisa pergi ke Bali aja, saya kayaknya harus jual sekitar 320 box matcha. Ya saya juga bingung, saya ini nggak punya pengalaman jualan sebegitu banyak barangnya, tapi tiba-tiba disuruh jualan. Akhirnya saya tidak pakai logika, ya saya berusaha saja, ya itu macanya saya jual, saya kelilingan. Pas ada Car Free Day di dekat TP sana, ya saya jualan, ya kita blender macanya, kita kasih minum orang. Dulu saya masih dapat ya momen-momen seperti itu, betul ya Pak Kris ya, kita masih mendapatkan momen seperti itu. Tapi saya jalani aja teman-teman, harus jualan kopi, ya saya pakai, percaya promosi produknya, saya kasih coba orang. Ya kita kasih coba orang gratis, terus nanti mereka beli, itu terus saya ulang-ulang teman-teman. Setelah itu banyak momentum lagi, bisa jalan-jalan ke Hainan, ya itu betul-betul momentum yang merubah hidup saya. Nah ini yang saya bisa merubah hidup saya, kenapa? Karena beruntungnya pas di Hainan itu saya membawa orang tua saya. Nah dan orang tua saya itu ketemu dengan Pak Chandra. Dan kalau nggak salah itu hari ada namanya set goals. Nah itu yang paling penting teman-teman. Apapun pekerjaan teman-teman hari ini, teman-teman harus berani untuk namanya set goals. Karena kalau hidup tanpa tujuan sama dengan hidup tidak punya arah. Setuju? Oke, jadi itu hari mama saya ketemu dengan Pak Chandra. Kan itu hari Pak Chandra bilang sama kami semua, kalian itu harus naik peringkat namanya Emerald Star Director. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan peringkat Emerald Star Director, teman-teman bisa mendapatkan tiket gratis ke Bangkok. Nah, seperti itu. Akhirnya saya berdoa ya, saya bersyukur, saya berusaha, saya berjuang, akhirnya saya bisa mencapai peringkat itu. Nah, jadi setelah itu kita banyak sekali momentum-momentum, bisa ke Hainan, bisa ke Bangkok, ya kemarin bisa ke Bali. Dan sampai hari ini saya bingung teman-teman, kalau bukan di bisnis KK Indonesia, kira-kira di bisnis apa lagi bisa punya kehidupan yang seperti itu teman-teman? Bisa nggak punya kehidupan yang seperti itu? Belum tentu teman-teman. Karena buktinya apa? Ya banyak sekali orang-orang hari ini sibuk ya dengan kesibukan mereka masing-masing. Sampai beli tiket pun kadang mikir-mikir. Setuju nggak teman-teman? Tapi di sini kita diajarkan hal yang berbeda. Kira-kira di sekolah Anda teman-teman ya, kira-kira pernah nggak diajar, nah caranya bawa orang tua ke luar negeri itu seperti ini. Kira-kira pernah nggak? Saya rasa nggak mungkin pernah ya. Bahkan mungkin dosen kita belum tentu pernah bawa orang tuanya ke luar negeri. Ya, tapi jangan kasih tahu dosen Anda, jangan direkam ya. Oke. Jadi saya bersyukur sekali ya karena di sini saya bisa mengajarkan banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Saya kuliah sampai S2 tapi kuliah saya nggak pernah ajarkan hal seperti itu teman-teman. Bahkan kalau saya kuliah, saya diajarkan setelah kuliah ya saya harus melamar di satu perusahaan. Saya harus kerja untuk membesarkan perusahaan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Tapi di komunitas Yes, saya belajar tentang kita punya hidup harus yang balancing. Kalau teman-teman di sini suka lihat sosmed saya, teman-teman pernah nggak lihat sosmed saya? Ya, saya selalu bilang lihat, suka, beli. Ya contohnya, saya lihat HP bagus, saya suka, saya beli. Saya lihat lagi barang bagus, saya lihat, saya suka, beli. Mau nggak punya kehidupan yang seperti itu? Kalau teman-teman belum follow Instagram saya, silakan follow di bawah sini ya, @arifsuryanggo. Teman-teman @arifsuryanggo ya, teman-teman harus follow. Kenapa? Supaya teman-teman lihat kehidupan yang sangat enak itu hanya di komunitas Yes teman-teman. Bisa bebas waktu, bebas finansial. Dan saya juga bingung sampai hari ini, kira-kira pekerjaan apa yang bisa menawarkan hidup yang bebas waktu dan bebas finansial? Teman-teman ingat, ini usianya masih 23 tahun loh, bisa memiliki hal yang seperti itu. Kalau bukan karena mentor-mentor seperti Mr. Ho dan Pak Chandra, belum tentu saya bisa bicara seperti ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak Chandra ya. Pak Chandra sudah menyediakan sistem dan teknik yang sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman sudah follow belum Instagram saya? Ya, kalau belum follow, halo follow sekarang ya, saya kasih waktu sekitar 1 menit. Bercanda teman-teman. Jadi itulah kehidupan yang diinginkan oleh semua orang. Ya,
mungkin tim-tim saya suka lihat kehidupan saya, dan saya tidak malu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu dari keputusan saya 4 tahun yang lalu. Mungkin kalau saya nggak ambil keputusan 4 tahun yang lalu, saya belum tentu bisa punya hidup yang seperti ini. Saya jujur saya sangat senang dengan kehidupan saya hari ini, tapi saya belum puas teman-teman ya, karena teman-teman semuanya belum berdiri di sini juga. Jadi tujuan saya ke depannya, saya mau teman-teman juga bisa berdiri di sini, bisa memberikan kesaksian tulus dari hati Anda semua. So di akhir kata saya bilang hidup ini hanya sekali. Betul yang dikatakan oleh Pak Chandra, ciptakan sejarah dirimu. Ya, kita usia 20 tahun hanya satu kali. Setuju? Kita usia 21 tahun hanya satu kali. Usia 22 tahun hanya satu kali. Usia 23 hanya satu kali. Tapi apa yang kita sudah bikin di usia tersebut? Pernah nggak merenung seperti itu? Nah, jadi makanya saya bilang saya mencapai contohnya peringkat Emerald Star Director 21 tahun, Crown Star Director umur 22 tahun, Royal Crown umur 23. Itu bisa jadi cerita yang luar biasa untuk anak-anak kita kelak. Ya, kalau misalnya kita capainya lama-lama, ya nggak masalah sih teman-teman. Saya tahu setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Tapi intinya hidup kita adalah sejarah. Kita bisa cerita. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa bikin buku. Setuju? Siapa tahu kisah kita bisa menginspirasi orang lain. Ya, jadi teman-teman semuanya itu aja yang saya mau sharingkan. Ya, dulu orang tua saya, ini terakhir teman-teman ya, jangan marah dulu teman-teman ya. Dulu orang tua saya itu latar belakangnya ini kebetulan orang tua saya juga nonton. Halo papa, halo mama, ya ampun ya. Jadi senggol dong ya, gitu. Jadi papa saya juga nonton di rumah, saya lagi live YouTube di sana, saya lagi live Instagram juga ya, ada juga YouTube. Jadi papa saya pernah ajar ya, kalau kita mau sukses itu ya kita nggak usah harus gagal dulu. Nah, kalau kita mau sukses, kita harus bisa belajar dari kegagalan orang lain. Nah, ini di komunitas Yes ini adalah cara yang paling tepat. Karena kita udah harus gagal dulu. Ya, mentor kita sudah punya banyak cerita-cerita kegagalan. Kita ini sebenarnya sedikit shortcut, teman-teman. Ini adalah percepatan. Betul yang tadi dikatakan oleh Pak Chandra dan teman-teman yang lainnya. Zaman dulu tuh susah sekali. Zaman sekarang kita dipermudah. Zaman dulu aja orang cuma 2 produk bisa capai crown. Masa hari ini 70 produk kita nggak capai crown? Harusnya hari ini kita sudah super royal crown teman-teman. Ya kalau kita mau bilang seperti itu. Ya. Nah, dan saya lanjut tadi orang tua saya lagi terakhir teman-teman terakhir. Ya jadi orang tua saya adalah seorang dokter. Beliau mau sekali saya jadi seorang dokter. Contohnya kita adalah di sini seorang pengusaha. Masa kita mau anak kita jadi pengangguran? Kan nggak mungkin. Ya kita pasti mau anak kita juga sukses. Nah, tapi papa saya pernah bilang gini sama saya, nak nggak apa-apa nak, kamu kan papa saya adalah seorang dokter teman-teman, nggak apa-apa lah kamu nggak jadi dokter, ya walaupun mungkin hari ini kamu jadi pengusaha, nggak apa-apa, lakukan apa sesuai dengan passion kamu, ya intinya mungkin nasi sudah jadi bubur, setuju teman-teman ya, orang tua pasti mau kita sama-sama sukses. Ya, nasi mungkin sudah jadi bubur, tapi buat bubur itu menjadi bubur yang enak, sedap, dan nikmat. Oke, ya itu aja sharing dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan kepada MC. Go Royal Crown and go on percent. Thank you. Thank you Mr. Ho. Thank you semuanya. Wow, motivator muda yang pastinya bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya, karena bisa berproses dan mengantarkan beliau dalam pencapaian New Royal Crown Star Director. Terima kasih Bapak Arif Suryanggo.